Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang dirilis pada tahun 2021, yaitu dari sebuah film yang berjudul Spoiled Brats. Menceritakan kisah tiga bersaudara yang hanya bisa menghabiskan uang orang tuanya saja. Baiklah, daripada penasaran, mari sama-sama kita simak kisah selengkapnya. Film diawali dengan pemandangan negara Monaco yang sangat mewah. Rasa memiliki rakyatnya yang tinggi, lebih dikenal sebagai Hercules Monaikos, negara merdeka yang berdaulat. Dibangun di sekitar pelabuhan nelayan kecil yang terkenal dengan kerajinan lokalnya, dan juga rakyatnya yang tetap mempertahankan nilai keaslian dan kesederhanaan negaranya. Di film ini, terlihat tiga orang anak dari seorang duda kaya yang terbilang konglomerat bernama Joko, di mana dia memiliki tiga orang anak yang sangat manja. Si sulung anak laki-laki berbadan gemuk bernama Philip, yang suka menghabiskan uang dengan mengoleksi berbagai macam sepatu. Stella seorang perempuan cantik yang hobi shopping dan juga berpesta. Serta si bungsu Alec yang berperawakan atletis, yang gemar akan tubuh istri orang dan juga anak tetangganya. Joko selalu memenuhi semua keinginan dari ketiga anaknya itu yang tidak tahu cara bekerja untuk menghasilkan uang. Yang mereka tahu hanyalah menghamburkan uang ayahnya. Walaupun anak-anaknya sering menghabiskan uang jutaan dolar dengan ide-ide konyol, namun Joko tetap memenuhi permintaan anaknya. Melihat situasi yang terus-menerus seperti ini, Joko dan asistennya yang bernama Sulis terlihat sangat pusing akan kondisi ketiga anaknya. Di suatu hari, Joko yang telah selesai meresmikan sebuah apartemen, di perjalanan menuju kantor, nampak bercerita dengan asistennya yang akan datang pada suatu acara pesta yang dibuat Stella nanti malam. Di rumah, Stella terlihat sedih dan kecewa cuma karena dirinya terlihat kurang cantik akibat ulah tukang rias dan penata rambutnya untuk penampilan di pesta nanti malam. Setibanya di kantor, Joko yang akan mengadakan rapat didatangi oleh anak sulungnya yang bernama Philip, yang menawarkan ayahnya produk sepatu yang terdengar konyol oleh sang ayah serta asistennya. Walaupun Joko tidak ingin mendanai ide anaknya yang konyol, tapi Joko tetap menghargai usulan anaknya dengan menyuruh Philip mengantarkan proposal itu ke mitra bisnisnya, sambil mengingatkan Philip untuk mulai mengikuti cara kerja ayahnya, karena Philip akan mewarisi usaha ini nantinya. Tak lupa juga Joko mengingatkan untuk hadir di pesta ulang tahun adiknya Stella yang ke-24 nanti malam. Joko nampak sangat sayang kepada anak-anaknya setelah ibu dari anak-anaknya meninggal 15 tahun yang lalu. Di samping itu, dia sangat mengeluhkan Alexander yang sering bolos kuliah dan tingkah laku Alexander yang sering bercocok tanam dengan dosennya sendiri yang bernama Siti. Scene berpindah pada malam hari. Joko yang berada di ruangan kerja nampak memandang dan berbicara sendiri di depan foto sang istri. Dia selalu mengenang istrinya dengan mengatakan bahwa terasa berat membesarkan ketiga anaknya sendirian. Tiba-tiba pembantunya yang bernama Monik masuk mendengarkan Joko yang selalu berbicara dengan foto almarhum istrinya. Monik juga mengatakan bahwa ia siap menceraikan suaminya dan menjadi ibu dari anak-anak Joko. Monik merasa kasihan karena Joko selalu berbicara sendiri di depan foto istrinya seperti orang depresi. Setelah itu malam tiba. Pesta pun sudah dimulai. Joko melihat keluar adanya suatu atraksi yang akan dilakukan oleh Carlos, pacarnya Stella, dalam membuka botol champagne dengan cara yang nyentrik, di mana ternyata botolnya lah yang pecah. Joko menilai Carlos kebanyakan gaya, padahal dia hanyalah berandalan miskin yang cuma bermodalkan mulut gombal. Stella lalu menemui ayahnya untuk meminta restu karena dia dan Carlos akan segera menikah. Hal itu membuat Joko sangatlah tidak setuju karena Carlos tidak mempunyai pekerjaan dan akan mengajak Stella bulan madu dengan kapal pesiar di Samudra Hindia. Otomatis, pernikahan mereka sepenuhnya mengandalkan kekayaan ayahnya Stella. Stella yang tetap akan menikah dengan Carlos pun mencoba melawan Joko.
mengatakan bahwa mereka akan tetap menikah walaupun Joko tidak merestuinya, karena Stella akan memakai tabungan almarhum ibunya. Lalu Stella mengumumkan kepada seluruh tamu pesta bahwa dia dan Carlos akan segera menikah. Joko yang melihat keinginan Stella tersebut hanya bisa menahan amarahnya. Kemudian Joko menerima telepon dari asistennya bahwa Philip nyuruh orang mewakilinya untuk mengantarkan dokumen titipan ayahnya tadi siang ke mitra kerja di Alpino. Sedangkan si Philip sendiri malah asik berpesta dengan menyewa jet pribadi ke Ibraza untuk huru-hara. Gak lama berselang, datanglah seorang laki-laki yang ternyata itu adalah suami Siti, dosennya Alexander. Di sini dia melaporkan bahwa istrinya selingkuh dengan anaknya. Di tengah kepusingan Joko, tiba-tiba Alexander datang sama anaknya suami Siti. Tentu hal itu membuatnya marah dan berkata kalau si Alexander ini gak cuma bercocok tanam dengan istrinya saja, tapi juga sama anaknya. Melihat tingkah laku ketiga anaknya yang makin parah itu, Joko mendadak jatuh pingsan. Scene beralih ke rumah sakit. Terlihat Joko yang berbaring dengan asistennya yang terduduk di sampingnya. Di sana ada juga Stella dan Alexander, disusul juga dengan Philip yang baru datang. Di tengah kondisi ayahnya yang sedang tidak sehat, ketiga anaknya itu malah meributkan hal-hal yang gak penting. Hingga asisten ayahnya itu menyuruh mereka pergi karena ayah mereka butuh istirahat. C'est pas le mien. Les enfants. Moi, le petit déj, c'est lequel de tes 7 repas à toi? C'est celui du milieu? Je crois que votre père a besoin. Di sini Joko juga menyuruh suster pergi lantaran dia akan berbicara sesuatu pada asistennya. 2 bulan berlalu, Philip tiba-tiba keluar kamar sambil berteriak mencari ayahnya. Disusul teriakan dari Alexander dan Stella yang sama-sama ingin menemui sang ayah. Mereka ingin bertanya, kenapa semua akses keuangan terblokir. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi menuju rumah mereka. Di mana hal tersebut membuat ketiga anak Joko terlihat takut. Dengan senjata lengkap, para polisi mulai masuk dan menggeledah rumahnya. Alex, Stella, dan Philip yang gak tahu apa-apa dikagetkan lagi sama si Joko dan mengajak ketiga anaknya untuk kabur ke pintu belakang. Mereka mengendap-endap sambil melihat bahwa polisi sudah menyita semua mobil yang ada di garasi. Dan setelah berhasil pergi lewat pintu belakang, Joko lalu menodongkan senjata ke sebuah mobil yang lewat untuk menyerahkan mobil kayak adegan game GTA. Tapi anehnya, setelah mereka merampok mobil, pria itu diberikan uang oleh asistennya Joko. Dalam perjalanan, ketika anaknya terlihat bingung dan takut bertanya kepada Joko. Joko lalu mengatakan bahwa rekening perusahaan telah dibekukan oleh negara karena ada penipu yang menyalahgunakan dananya. Sang asistennya si Joko pun sudah kabur. Joko juga mengatakan bahwa penipuan ini dapat menyeret ketiga anaknya ke penjara karena tuduhan penggelapan uang. Philip, Stella, dan Alexander saling mengelak karena mereka merasa nggak bersalah dan tak ingin masuk penjara. Joko lalu meminta kepada anaknya untuk membuang semua handphone mereka karena polisi akan melacak keberadaan mereka. Si Joko ini berniat membawa mereka tinggal di rumah kakeknya yang berada di sebuah kota kecil untuk memulai hidup baru. Setibanya di sana, mereka terlihat heran dengan rumah sang kakek yang terlihat kumal dan tak terurus. Philip yang merasa lapar itu hanya bisa membuat roti dicampur minyak yang diajarkan sang ayah agar bisa bertahan dari kelaparan. Di sela kesedihan mereka, Joko pun menyarankan anaknya untuk bekerja agar mereka bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, Joko pun membangunkan ketiga anaknya dan menyuruh mereka keluar dan mencari pekerjaan. Karena Joko akan tetap di rumah, gak bakal bisa keluar. Dan sekarang waktunya Philip, Alexander, dan Stella memberi ayahnya makan karena selama ini ayahnya sudah menyenangkan mereka setiap saat. Dimulai dari Alexander yang pergi bekerja di tempat bangunan. Alih-alih bekerja, dia justru mengambil makanan para pekerja bangunan.
Sementara si Philip mencoba menelpon temannya untuk meminjam uang. Tapi bukanlah uang yang dia dapat, melainkan kata-kata yang bikin dia sakit hati. Sementara si Stella terlihat meminjam HP seseorang untuk menelpon Carlos. Dia berbohong kepada sang pacar bahwa ia pergi bersama ayahnya selama beberapa hari. Alexander dan Philip lalu pulang tanpa membawa hasil sedikit pun. Disusul dengan Stella yang pulang membawa beberapa buah baju yang dibeli dengan cara menjual jam tangan mahal milik si Philip. Hal itu tentu saja membuat Philip marah, apalagi duit sisa belanja si Stella diberikan ke supir taksi. Philip gak terima dengan perlakuan sang adiknya itu. Dia lalu menyiram bajunya dengan minyak dan membakarnya. Si Philip di sini mengajarkan kepada si adik kalau baju yang dia beli ini harusnya bisa dibelikan makanan untuk mereka makan. Tiba-tiba Margaret dan Atias, asisten rumah tangga mereka datang. Joko yang tidak tahu akan kedatangan ART-nya pun menanyakan siapa yang mengundang mereka. Mereka pun mengatakan kalau Stella yang menelponnya. Joko pun menyuruh ART-nya pergi karena dia yakin anak-anaknya akan bekerja untuk ayahnya. Matias pun sempat memberikan alamat sebuah restoran yang membuka lowongan pekerjaan sebagai pelayan. Scene pun beralih keesokan harinya, di mana terlihat si sulung Philip memasuki sebuah kantor untuk wawancara kerja. Di sini masih terlihat jelas sifat sombong Philip yang meminta gaji besar serta fasilitas kantor seperti layaknya bos besar. Akan tetapi bukannya gaji besar yang ia dapatkan, melainkan dia diterima bekerja sebagai tukang becak. Berpindah ke Stella yang sudah tiba di restoran. Dan di sini si Matias, bekas pelayan di rumah Stella, menjadi manajer di restoran itu. Walaupun si Stella terlihat angkuh, Matius tetap mengajarkan Stella menjadi pelayan yang baik. Di luar rumah, nampak Joko sedang berbicara dengan asistennya sambil menyantap hidangan mewah sepiring lobster. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah. Rupanya itu adalah Alexander yang baru bangun tidur. Sontak Joko pun meminta agar asistennya pergi agar nggak ketahuan sama anaknya. Dan di saat Alexander pergi ke dapur melihat ayahnya sedang mencuci piring bekas lobster, Joko pun mengatakan kalau lobster ini ia dapatkan dari memancing. Sepulangnya Philip dan Stella dari bekerja, ia lalu menyerahkan uangnya kepada sang ayah dan uang pun mulai dipisah. Sebagian untuk makan malam dan sebagian lagi untuk memperbaiki rumah kakeknya yang memang sudah terlihat sangat tidak layak. Waktu makan malam Alexander pun gak boleh ikut makan. Karena sesuai kesepakatan si Stella dan Philip, yang tidak membawa uang maka nggak boleh makan. Alexander lalu berinisiatif mencari buah di luar rumah. Dan mengingat kata-kata ayahnya tadi, bahwa alam akan memberikan kita makan seperti ayahnya tadi siang yang memakan lobster. Stella dan Philip pun sedikit heran, apalagi setelah mereka melihat Alexander pulang muntah-muntah karena buah yang dipetiknya tidak enak. Di keesokan harinya, Philip mulai bekerja kembali sebagai supir becak. Terlihat dia kalah saing dengan supir becak senior yang menyebalkan. Sementara itu, di restoran Stella terlihat kesal karena mendapat pelecehan dari pelanggan yang makanannya gak sesuai dengan permintaan. Di sini si Stella benar-benar kesal dan berniat akan pulang. Namun Matius memberikan kesadaran kepadanya kalau dalam kondisi ini dia harus lebih merendah dan sopan kalau ingin mendapatkan uang. Lalu Matius pun meluapkan rasa kesal si Stella itu dengan memberikan ludah ke makanan untuk pelanggan yang kurang sopan itu. Di rumah si bontot Alexander yang tak mau bekerja pun mengeluh kepada sang ayah agar diberikan makan. Dan sang ayah mau memberikannya makan tapi dengan satu syarat. Ia harus membantu sang ayah merenovasi rumah ini. Saat malam hari, setelah makan bersama, terlihat adu argumen terjadi. Di mana Philip, Stella, dan Alexander mengeluhkan sang ayah yang tak pernah hadir saat anaknya tertimpa musibah.
Dari mulai si Stella yang terkena anoreksia selama 1 tahun, lalu Alexander yang masuk penjara karena menghisap ganja, serta si Philip yang terkena penyakit peritonitis. Mereka semua mengharapkan kedatangan sang ayah, tapi sang ayah tidak pernah datang, sehingga mereka selalu berandai-andai kalau saja ibu masih hidup, pasti dia akan menemani mereka. Scene pun berpindah, di mana keseharian ketiga anaknya pun mulai berubah. Terlihat Philip yang mulai bersemangat dan menemui teman sesama penarik becaknya yang sering merebut penumpangnya kini mulai akrab. Karena mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi pengusaha sepatu yang sukses. Stella juga kelihatan mulai lancar dalam bekerja menjadi seorang pelayan. Sedangkan si Bontot menjadi rajin membantu sang ayah memperbaiki rumah. Berpindah ke Carlos yang ternyata sedang selingkuh dengan teman Stella. Teman Stella di sini mengatakan kalau keluarga Stella sedang tertimpa masalah. Carlos pun terlihat curiga karena asisten sang ayah masih bekerja di kantor seperti biasa, sehingga Carlos pun berencana menyelidikinya. Di suatu hari ketika sang ayah sedang memperbaiki rumahnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan si Carlos. Joko merasa terancam oleh Carlos karena dia akan membongkar apa yang dilakukannya terhadap anak-anaknya, dan sudah pasti ketiga anaknya akan membencinya. Akhirnya Joko secara terpaksa menyetujui ancaman si Carlos untuk menikahkannya dengan Stella. Lalu ketika ketiga anaknya datang, si Carlos pun berbohong bahwasanya dia akan menjamin semua dana yang dibekukan oleh negara agar Philip, Stella, dan Alexander bisa hidup mewah lagi. Scene pun berubah di mana mereka terlihat kembali ke rumahnya lagi. Anak-anak Joko terasa sangatlah senang, beda dengan perasaan sang ayah yang merasa gagal memberikan pelajaran kepada ketiga anaknya. Karena semua rencananya gagal karena cuma gara-gara si Carlos. Di keesokan harinya, Joko yang berada di kantor ditemani oleh asisten setianya. Si Joko berkeinginan mengatakan kepada ketiga anaknya mengenai hal sejujurnya. Namun saat Alexander dan Philip sudah menunggu di bawah kantor, si Stella malah diajak ke kantor wali kota oleh si Carlos untuk melangsungkan pernikahan. Joko pun mencoba menghubungi Carlos. Dia sangat kesal karena si Carlos tidak memberikan HP-nya kepada Stella. Karena Joko sangat tidak setuju dengan anaknya menikah dengan Carlos, dia pun mengejar Stella ke kantor wali kota dengan mengajak Philip dan Alexander. Sementara Stella yang sedang melangsungkan pernikahannya dibuat kaget saat mengetahui nama asli si Carlos adalah Katen. Di saat ingin mengucapkan janji pernikahan, muncullah sang ayah dan kedua anaknya di depan kantor wali kota. Sembari masuk ke dalam, sang ayah menceritakan semuanya bahwa kejadian penggelapan dana waktu itu adalah cuma rencananya saja agar anak-anaknya bisa belajar hidup susah dan mandiri. Mendengar hal itu, anak-anaknya pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan sang ayah. Dan mereka pun berjanji tidak akan menemuinya lagi karena kebohongan sang ayah benar-benar membuat mereka kecewa. Scene lalu beralih setelah 9 bulan ketiga anaknya meninggalkan sang ayah hidup seorang diri. Setiap bulan anak-anaknya mengirimkan cek untuk membayar sewa rumah sang ayah tanpa ada surat seperti yang diharapkan. Sang pembantu yang masih kekeh untuk menjadi ibu dari anak-anaknya pun ditanggapi dingin oleh Joko. Lalu saat dalam perjalanan bersama asistennya, si Joko ini diam saja ketika sang asisten menjelaskan keuntungan perusahaan kini naik pesat. Di sini sang asisten tahu kalau dia sangat rindu dengan anak-anaknya. Makanya dia keluar tol dan pergi ke rumah yang waktu itu Joko dan anak-anaknya tinggali. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan ketiga anaknya Joko yang tinggal bersama dan sudah mulai membangun pekerjaannya masing-masing. Alexander yang kini mempunyai mobil untuk pekerja bangunan. Lalu Philip sudah bisa menjual sepatu dengan jumlah banyak bersama teman becaknya. Sedangkan Stella kini sudah bisa mendapatkan sewa restoran bersama Matius. Tiba-tiba Joko pun mendatangi ketiga anaknya itu. Ia mengucapkan ulang tahun kepada si Stella. Dan sebelum dia pergi, sang ayah menyampaikan sedikit kata-kata kepada anak-anaknya. Lalu ketika sang ayah berjalan menuju mobil, tiba-tiba Stella memanggil sang ayah, dan yang mana Philip serta Alexander pun juga memaafkan sang ayah. Mereka mengatakan
bahwa pelajaran dari ayahnya sangatlah berguna untuk kehidupan mereka, dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar bahwa menyayangi anak-anak dengan memberikan harta bisa menghancurkan masa depan sang anak itu sendiri. Seharusnya kita harus memberikan pelajaran yang berharga, walaupun kenyataannya pahit. Tapi setidaknya dengan hal itulah anak-anak akan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya.